Dan ini adalah training pertama kita di tahun 2026. Mau Gila. ucapin dulu nggak Papi? Selamat tahun baru nih. Ayo Tapi kan silakan udah silakan. akhir Januari memang ya Papi ya. Kita tapi dari tim Kondak yang mengucapkan selamat tahun baru 2026. Yes. Gimana? Udah buat resolusinya di tahun yang baru ini? Kamu emang apa resolusinya? Ada Ada dong. apa tuh? Lebih banyak ketemu matahari. Oh, kayaknya mau pindah rumah ya. Wah, mantap, Oh, mantap kita doakan ya. Kita gitu. doakan. Ketemu matahari mah gampang, tinggal keluar kantor juga ketemu Oh, matahari. bener ya. Dan Susah loh sebenarnya 2025 loh Papi. tapi walaupun ya resolusi itu banyak pasti kan. Dan Hmm. salah satu resolusi adalah yang terkait dengan pekerjaan. Dan ini Hmm. pasti terkait dengan teman-teman semua ya. Ada Kak Lisa, Kak Rama, Kak Lidiana, ada Kak Lisa Banyak Sileni, juga. Lisa Sileni. Ya, kalau dikaitkan dengan kerjaan di mana kita di sini adalah sebagai conduct and compliance. Nah, salah satu resolusinya ini yang akan kita bahas di siang hari ini. Ya Sip. kan? Ini Kalau ini gitu bisa kita menjadi harus. resolusi. Oke, berarti udah pada siap nih ya kakak-kakak di sini ya. Siap dong. Oke. Siap dong, kita bagikan saja langsung ya, biar tidak lama-lama. Iya, Oke. kita coba cek ya. Papi mungkin Cek, bisa. marki cek, marki cek. Teman-teman Bisa sudah lihat. terlihat belum? Apakah sudah sesuai slideshow-nya? Kak Lidiana, boleh share? Apakah sudah benar atau belum? Belum ya? Belum slideshow papi. Diokein dulu papi. Apa nih dokein? Di kanan itu ada oke. Oh gitu caranya. Saya suka gaptek kok kayak begini. Nah, kita ke sini kan. Udah oke dong. Ya mau komentar boleh. Belum slideshow. Oke. Belum udah Gimana kalau dong. sekarang Kak Lidiana? Udah slideshow belum? Udah full slide-nya Kak yang kakak terima di layarnya? Oh aman. Aman. Thank Thank you. you. Thank you, Responnya. thank you. Nah, ini nih salah satu resolusi yang akan kita bahas gitu ya. Bertumbuh dengan arah etika, strategi, dan kepercayaan di 2026. Ih, gila, resolusi banget gak sih itu? Berat Ya kan? atau enggak ini pembicaraan Enggak sih. pada Enggak. saat ini, Bobby? Oh, enggak, soalnya awal-awal training pertama kita nggak kasih yang berat-berat lah. Kita kayak cuman ngembaliin lagi, oh iya bener, kita harus begitu gitu loh. Ya kan? Oke. Oke ya, setuju ya. Udah siap ya, berarti ya? Siap. Sebentar. Oke. Siang ini Biar lebih afdol afdol lagi gitu kita ya. perusahaan essential oil. Tapi memang aku lagi kantongin ini sih. RC, lihat nggak nih? Oke, sebelum kita mau berarti mau pakai oil kesayangan dulu ya Kamu masing-masing apa? ya. Siapin dong. Aku ada lavender. Kak Tapi Lidiana, ya, Kak Lisa PSK, apa nih? banyak nih teman-teman di sini, kakak-kakak di sini nih, Papi. Nih ada Kak Kak Romi, ada Kak Regita, ada Kak Ruri, ada Kak Yunita, ada Oh Kak ya, Zeni, Kak Romi aku tahu sih, tadi aku lihat di mejanya dia ada apa ada ya. Kak Priyanti, Kak Kalau saya Cia. kenapa saya pakai RC karena kan lagi hujan-hujan terus ya. Jadi kemarin tuh sempat kehujanan karena sosok iseng mau pakai Gojek ternyata Oh, hujan. ya, Jadi suara saya agak bindeng, mohon maaf ya. Tapi itulah kenapa saya kemudian RC ini butuh arsi ya. enak kok aromanya kan hangat-hangat gitu ya. Iya, aku pakai ini aja deh, Kamu pakai apa? lavender. Lavender. Ya itu juga menenangkan dan kamu tenang kan? Riset. Oh teman-teman pakai apa sih? Ada nggak di rumah pada pakai apa coba? Tuh, aku pakai Clarity. Oke. Oh, harusnya Clarity Clarity. sih pas kita lagi, Oh iya, ya kan? ya Itu enak nggak sih bohong Clarity lagi kita Kak. lagi ngajar-ngajar gini kayaknya tuh plong aja. Yes. Rasanya enak gitu ya. Terus Kak, transformation berat banget kali dia transformation. Aku tahu transformation nih. ini mau perubahan di Kan 2026 kan transformasinya dari awal tahun. Gile keren. Terus kalau Globulus. Wah, Globulus, Globulus. Oke. Aku lebih suka Radiata atau Globulus ya? gimana tuh? Tuh, bingung kan? Kita kemana kan? Enggak, aku Globulus. Dua bulu ya, Papi ya. Kamu apa? Sama. Sama ya. Kan Iya. ada satu lagi yang blue, Blue, yang kecil. yang kecil. Yang Tapi pakai. Globulus sih the best. Oh, ada yang pakai lavender tuh, Kak Nova. Di sini Kemudian panas sekali. Di mana coba itu? Kak Ardianik. Nih, bilangnya. Oh, Kak Adiani, Di di sini sini dingin. panas sekali. Di sini dingin. Ini, oh penggila loh. Ini Sultan sih. Pakai rose. Yang mana siapa? Ini ada teman kita tuh. Oh, RI, dia pakainya rose. Kayaknya melihat melihat di mejanya aja nggak pernah ya. Terus Kak Muna peppermint, wah, oh dia pakai pakai lavender, oh pakai lavender ya sama ya. ya. Gila banyak loh ternyata lavender.
Eh, Oh, di Kalimantan Utara. oh, panas ya di Kalimantan Utara. Oke, di Utara belakang ya, dan Jakarta lagi hujan-hujan terus. Dan mudah-mudahan nggak banjir-banjir lagi ya buat teman-teman yang terdampak dengan hujan. Semoga semuanya aman Ya, cepat ya. surut juga ya, biar Kalau ada bisa banjir, cepat beraktivitas lagi surut ya. lagi dan beraktivitas kembali. Oke, Oke, nih lanjut. udah pakai. Aduh, Bu Yuni ke Kalimantan dong. Bu Yuni, silakan saya akan Nanti kirim ya ke Papi. Kalimantan. Bawain materi kondak ya, Pak Romi ya. Silakan diangkut saja. Oh, Jogja dan Jatim gempa. Aduh, Aduh, iya iya 5,6. aduh, semoga kita doakan baik-baik saja ya, nggak ada Ya, thank you loh. sesuatu yang serius yang terjadi. Terima kasih informasinya. Saya akan telepon deh saudara saya di Jogja banyak. Iya, benar Papi. Saya telepon dulu sekarang ya. Jangan Oh, dulu, jangan. abis kita training Habis aja. trainingnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Di tahun 2006 ini tentunya kita punya goals. Ini seperti yang gambar yang kakak-kakak boleh lihat ya. Ada kayak jalan ya Papi ya. Ya, Itu yang harus dijalani ternyata nantinya pastinya. ternyata Tapi biku ya jalan itu. bener, Boleh nggak sih lurus aja jalan? maunya sih. Maunya kan? Tiap kita kan maunya cuma lurus-lurus tuh kan kalau kayak gitu tapi kayak nggak ada pentingnya gitu ya. Tapi kita mau walaupun jalannya belok, walaupun jalannya lurus, tetap harus ada arah yang kita mau tuju Yes, tentunya. Jadi betul. kita mau kemana, jangan sampai nanti keluar dari jalur yang jalan yang kita mau gitu ya. Jadi pastiin Nah, teman-teman di awal tahun ini di 2026 ini pastikan kita udah set up. Saya mau berjalan, tapi harusnya mau kemana arahnya. Jadi tentukan dulu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mau jalan aja gerak-gerak gerak, tapi nggak ada tujuan nantinya. seperti banjir itu kalau kayak air nih yang mengalir dan akhirnya jadi banjir, dia kan mengikuti arah aja kan. Oh turunan, aku ikut turunan. Oh ternyata belok kiri, belok kiri. Oh ternyata belok kanan, belok kanan. Tapi akhirnya jatuhnya kemana? Ke got, ya kan? Kemana? Ke Kubangan, kemana? Ke lautan yang besar sekali, entah mau kemana lagi dia. Jadi benar kata Kak Yuni harus punya tujuan. Boleh nggak sebutin tujuannya teman-teman di sini? Sampai akhir tahun 2026 pengen meraih rank apa sih? Atau misalnya bilang, saya mau kembali ke posisi tertinggi saya dulu deh. Mau Gitu. dari rank ke posisi awal gitu ya, Yes. tertingginya ya. Atau saya pengen nemuin 5 core team. Ya, coba apa? Tolong dituliskan. Boleh Jadi skill kita nggak tahu nih, kita kakak? apa sih sebenarnya arahnya? Silver. Kita doakan bersama-sama, Kak Jadi Putri. Bisa jadi silver paling tidak di Desember, Kak Putri. Harus berani sebutin bulan ya. Karena kalau kita punya cita-cita, kita punya goal, kita harus berani sebutin waktu. Karena tanpa ada waktu, ya pokok saya jadi silver. benar. Terserah kapan Harus aja. ada timeline ya. Jadi kita nggak ada beban karena kita nggak membebani diri kita dengan timeline tersebut. Ya pokoknya jadi silver karena emang saya nggak bilang tahun 2026 gitu kan. Cuman kalau bilang 2026 Desember, gimana tuh caranya? Pasti kita akan berusaha nyari. Gitu, silver loh Kak Putri doang nih yang kita doain. Ayo yang lainnya ada mau didoain nggak bareng-bareng? Karena kalau yang doain banyak loh nih, ada sekitar berapa? 30-an orang loh. Ya udah Kak Putri, Iya. kita aminkan semuanya ya 33 orang Kak Putri bisa menjadi silver di tahun ini segera. Ya, oke. Mungkin mau lebih cepat ya nanti Kak Putri yang set sendiri untuk bulannya di Siap. tahun 2026 ini pastinya ya. Oh ya, dan hubungi teman-teman sales kita untuk diskusi lebih lanjut, Yes, ya kan? tentunya. Nah, terus tadi ini ya, jadi kita udah tahu nih paham tujuannya mau kemana tahun ini, tapi ingat loh ya, butuh arah. Jadi nggak hanya tenaga, ada arah yang arahin kita Ya. secara segi bisnisnya, tapi juga secara segi compliance-nya nih, ya kan? Tentunya. Arahnya harus dijaga gitu. Karena sekarang kalau kita lihat lagi bahwa teman-teman tadi ditanya, oh iya ya, berarti tahun ini saya masih bersama yang living. Benar. Apakah, kenapa sih harus masih fokus di bisnis yang living? Kenapa coba teman-teman? Masih mau dong sama yang living? Kalau saya lihat sih, yang ikut hari itu tentunya pasti. Karena punya. dengan sukarela jam sekian, tadi panas-panas di Kalimantan, dingin-dingin di Jakarta atau di daerah mana lagi, masuk loh ke link kita, mau dengerin saya sama Kak Yuni ngomongin apa sih gitu. Jadi fokus, kenapa sih masih fokus di bisnis yang living? Oh ada yang pengen jadi gold nih, mampu, gak mampu, ayo kita doakan gak mampu juga jadi gold di tahun ini ya. Nah sekarang kenapa masih tetap fokus di bisnis yang living?
Ayo, ada yang bisa kalau ini kira-kira teman-teman kenapa sih harus masih fokus Hmm, di bisnis yang living? tentunya, tapi yang living tidak hanya menawarkan untuk teman-teman sekedar produknya yang kita teman-teman boleh Ah, pakai, tapi dari segi bisnis pun yang living itu punya peluang yang sungguh luar biasa besar sih sebenarnya saya bilang benar. papi masih bisa teman-teman eh, terus berkembang di sini secara bisnisnya ya. Benar. Padahal secara produk aja kita udah kayak kok Nah, produknya benar kata Kak Rudi itu apa kata Kak Nuri? bisa berkembang di bisnis gitu kan. Oh, udah bucin banget nih Kak Putri. Makanya dia sampai silver nih kan, saking bucinnya. Dia pengen jadi silver. Ya, oke, benar ya. Karena yang living itu bukan hanya sekedar produk. Nah, Memang diawali dengan kita tertarik banget sama produknya yang living. Karena memang unik ya. Dan ya, dia mempunyai benefit yang banyak sekali. Nah, itulah yang membuat orang kemudian tertarik dengan bisnis yang living. ya. Tapi ternyata dia nggak hanya produk loh. Tadi kata Kak Yuni, kata Kak Rudi, Ruri, ternyata ada investasi jangka panjang. Ya, di sini saya mau nanya, siapa yang sudah ada di yang living berbisnis yang living lebih dari 2 tahun? Yuk, ada nggak? Kayaknya sih masih setahunan ya. we love you too Kak Indri. Ada, waduh, kita Saya, kabar Kak kita Rudi itu nih. udah lebih dari 2 tahun. Oke, yang lebih dari 2 tahun boleh Kak sebutin berapa Rizky tahun? juga Kayak gini di sini udah berapa tahun? hampir 9 tahun. Wah, hampir 9 Iya, tahun. di bulan Mei 9 tahun. Oh, saya 5 tahun nanti di bulan Mei. Mei Ya ya, udah sama badan saya April. April Pak Bedi. April, Masuknya iya, 5 tahun. 2020 tuh Kak Rizky, berarti udah tuh 5 tahun dong, hampir sama. Kak Indri juga 9 tahun. Wow, OTW Kak tuh Indriana kita Kak. 2018. Ya, jadi kan berarti teman-teman lihat dong, sudah berada di sini dari lebih dari 2 tahun, 3 tahun, dan masih terus ikut training di sini. Berarti kan ada sesuatu yang memang kita cintai di dalam bisnis ini bersama yang living itu memang pasti menyenangkan gitu ya. Dan pasti teman-teman juga mungkin melihat bahwa oh ternyata ada investasi jangka panjang, ternyata ada penghasilan yang bisa saya dapatkan sehingga akhirnya terus bertahan di sini, Di sini benar. ya kan? Nah, Oke. terus apa gitu Kak Yuni? Kalau kita biasanya ada juga orang yang eh, coba cari jalan pintas tuh di awal-awal, terus dia, Mm-mm. aduh, saya melakukan ini deh biar saya cepat nih eh, naiknya ya nilainya. Naiknya gitu ya. Cuman gara-gara jalan biasa tadi, tadi cepet juga turunnya. Dan cepet juga mungkin bosen dan juga mungkin bisa jadi meninggalkan yang livingnya karena dia nggak tahu nih bahwa yang living ini bisa investasi jangka panjang bukan jangka pendek aja. Betul. Jadi jalan pintas itu ternyata bisa jadi jalan yang rapuh, ya kan? Benar sekali. Karena kita ingat ya kalau jalan pintas kalau kayak di kampung-kampung, kadang-kadang kita nyebrangin sungai pakai bambu ala kadarnya tuh jalan pintas Zaman papi ini ya. di zaman saya dahulu. Dan ternyata dia rapuh dan kita bisa kejebur ke kali, ya kan? Benar. Terus Dan hati-hati ya kesalahan yang kita buat hari ini konsekuensinya bertahun-tahun. bisa jadi untuk jangka panjang juga. Jadi Iya, in short tadi udah goalsnya, udah lihat arahnya, pasti ini dijalankan dengan tahu nih eh, teman-teman mau ke arah mana biar nanti terus berjalan sama yang livingnya juga enak nanti. benar lebih lama ya, lebih Yes, lama dan tentunya. lebih panjang gitu. Terus kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Nih Dan ada footprints-nya. benar footprint serta gambar digital. Apa tuh katanya Kak Yuni? Jadi di era yang sekarang tapi ya Oh, kan tentunya tiap waktu kita mengalami era perubahan gitu ya. betul. Jadi semuanya kalau teman-teman juga sering main di media sosial, juga Pastinya. semuanya akan tercatat di dalam media sosialnya teman-teman. Jadi Mm-mm. kayak gitu ya. Jadi tercatat semuanya ngelihat gitu. Nah, Mm. ini adalah yang mesti kita kita mau ngasih wacana kali ya, Bin. Ngasih tahu teman-teman bahwa apapun yang teman-teman udah publish, apapun yang teman-teman udah sharing, ternyata itu bisa jadi jejak digital yang teman-teman udah Betul, buat sebenarnya. betul. Dan memang benar ya tadi ya eranya brand trust sama digital footprint. Brand Hmm, trust itu kan karena memang kita ini adalah wakil teman-teman semua ini adalah representatifnya dari yang yang living. living. Nama besar yang living itu dibawa oleh teman-teman. Jadi melalui teman-teman lah, melalui saya juga, melalui Kak Yuni.
udah Kak Murni dan teman-teman di sini semua, nama yang living itu harus dijaga, ya, brand trust, karena begitu teman-teman kemudian melakukan pelanggaran atau apapun yang tidak diperbolehkan melalui digital footprint dari sosial media dan sebagainya. Karena kan sekarang zamannya sosial media. Yes. Siapa yang nggak punya sosial media? Kamu punya Instagram, Ya, Facebook, punya tapi nggak aktif. terus Twitter, X, X punya. terus apa tuh temennya Instagram? Hah? Prince Punya. punya. Apalagi Babe? Ya, saya juga sih, saya punya empat-empatnya itu juga. Dan kadang-kadang kita suka ceroboh kan, ya, menulis apapun. Sekarang coba deh, apapun yang ada di sosial media itu bisa jadi jejak digital sampai kapanpun. Ya, saat ini memang tidak menyerang ke diri kita nih, karena mudah-mudahan kita selalu mempunyai postingan yang baik gitu ya di sosial media. Tapi misalnya kayak apa namanya postingan yang sekarang lagi rame di TikTok, intinya kacamata ya sudahlah Bu. Lebih jago. Intinya kacamata ya sudahlah Bu kan gitu kan. Nah, Simple. nah ya coba sekarang bagaimana postingan seseorang bisa dimainkan. Ya itu cuma omongan sebenarnya kan, terus dimainkan. Semuanya itu bisa menjadi eh, akhirnya nempel terus ke diri kita, ke jati diri kita. Ya, jadi memang harus lebih berhati-hati untuk menjaga brand, terutama kita di sini ngomongnya adalah yang living, melalui postingan atau apapun yang kita lakukan di sosial media itu dengan hal yang baik-baik. Benar. Even bukan media sosial, media komunikasi pun sekarang kan seperti WhatsApp kan, tapi ada WhatsApp story-nya juga. Kan teman-teman juga bisa sharing di situ. Sama itu jadi jejak digitalnya teman-teman juga. Betul. Secara komunikasinya gitu ya. Benar, Jadi karena bisa screenshot nantinya. itu. Jadi apapun bisa di screenshot dan jadi bukti gitu ya teman-teman. Dan bisa dibawa sampai kapanpun. Walaupun kita hapus. Tapi kalau sudah di screenshot atau sudah di save sama orang lain, bisa menyebar. Bisa gitu ya. menyebar. Jadi lebih berhati-hati di 2026 ini. Kan tadi kita bilang jalannya panjang berkelok-kelok, tapi kita harus punya arah dan kita harus punya kontrol untuk mengarahkan kita ke jalan yang baik dan benar. Benar sekali. Dan apa nih? Jadi kalau Kak Yuni, aku lihat sih Kak Yuni digital footprint-nya keren sih, bagus-bagus dia, ya kan? Ngeliatin kayaknya Bapak. Yang pastinya kita mau apapun yang teman-teman sharing, kita tahu niat baiknya teman-teman, niatnya baik, tapi pastikan itu juga aman untuk di-share gitu ya. Jadi amannya baik secara kita juga brand, maksudnya secara kayak ketentuannya yang living atau secara ketentuannya bagaimana teman-teman men-sharingkan misalnya tentang produk, itu juga harusnya bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Jadi nggak ada nanti tiba-tiba kita menerima ting-ting gitu ya, Babi ya, di email gitu ya. Kami bisa nih gitu. Iya, betul. Jadi jangan sampai. Yes, jadi yang pasti nggak hanya aman, tapi sesuai dengan arah bisnis kita. Yes. Dan ini digital footprint. Tidak pernah lupa. Tadi sudah kita bahas sih sebenarnya. Bisa seperti apa tuh kayak ini? Biasanya kan kalau di story, itu biasanya ada Itu kan cuma 5 tahun yang aja. lalu gitu. Tapi kan biasanya kan ada kayak dibalikin lagi sama si Instagramnya ya. Ini kejadian tahun Memori. Iya, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, segala macam itu kan bisa kelihatan lagi gitu sebenarnya teman-teman mau posting atau enggak. Jadi bisa muncul lagi kalau memang teman-teman mau posting lagi. Jadi post lama tuh bisa muncul kembali, ya kan? Terus story bisa disimpan orang lain. Bisa banget di feed story itu bisa di save sama teman-teman yang lain. Bener-bener aku kadang-kadang suka save story-nya keponakan sih kan lucu-lucu ya. Jadi aku save untuk nggak salah sebut. Terus tadi yang kita bilang tadi di awal ya, niat baik itu tidak sama dengan aman secara aturan. Tidak selalu aman. Tidak selalu. Tujuannya baik, tapi ternyata nggak sesuai aturan gitu. Jadi berhati-hatilah di tahun 2026 ini dan selanjutnya. Nah, jadi ini kenapa sih? Karena ternyata ada 2 resiko besar di lapangan nih yang biasanya dihadapin sama teman-teman dan kita melihatnya kayak ini. Oh, yang ini begini, yang ini begini gitu ya. Apa aja sih Kak Yuni?
Yang pertama ini takut berlebihan. Jadi saking takutnya nih saya kena kondak misalnya gitu kan, atau takut dilaporin gitu kan. Jadi kita punya media sosial pun jadi tidak aktif. Padahal aku pengen banget yang ngenalin brand yang living itu ke orang banyak gitu ya, ke teman-teman yang belum pernah kenal dengan produknya yang living, dengan bisnisnya yang living. Tapi karena takut tadi, oh istilahnya overthinking duluan gitu ya Papi ya. Jadinya pasif, jadi ya ntar aja deh sharing deh, takut gitu kan, jadi ada rasa gitu, kemudian nggak jadi sharing akhirnya kan, jadi udah buat bagus-bagus misalnya, tapi karena ragu dan tadi karena takutnya berlebihan tadi nggak jadi sharing, jadinya kalau nggak ada sharing nanti Papi, jadi orang-orang nggak kenal ya kita Itu dampaknya dia. ke kita pribadi lagi kan, kita tidak ikut bertumbuh jadinya, jadi Oh, nggak bisa kenal, nggak ada yang approach kita nih, saya mau tanya dong tentang produk yang kamu tadi sharing atau kamu posting gitu kan, tentang yang living. Saya mau kenal deket nih dengan produk yang living. Jadi kan nggak ada yang kenal jadinya. jadi yang investasi jangka panjang tadi agak terhambat nih. Terhambat Orang akhirnya dia jadinya. pikir, kok saya nggak bertumbuh ya? Itu Gitu. dia. Akhirnya, ini bukan buat saya nih. Gitu. Berarti tadi salah satu tadi bilang pengen jadi silver atau tadi mau jadi gold. Nah, takut berlebihannya harus Iya. diparkir gitu ya. Dan itu yang tadi Kak Yun juga dibilang, takut akhirnya tidak sharing, akhirnya tidak bertumbuh. Tapi ada satu lagi, sisi satu lagi nih, terlalu berani. Keren. Ya kan, berani banget nih. Akhirnya sampai, ah, nggak usah paham-paham PMP lah, pokoknya nih, gue hajar aja nih, pokoknya gimana Gas tuh caranya namanya biar. jadi silver secepat mungkin, gitu kan. Jadi dengan cara apapun diterabas, cari jalan pintas, kata Hmm. dia. Terus akhirnya apa contohnya? Misalnya dia menjual produk yang pikirnya, wah produk ini nih saya harus jual, saya harus ngomongnya begini nih. Kalau saya cuma bilang peppermint, aromanya segar, nggak laku. Orang pakai minyak angin yang lain nih, katanya dia gitu. Akhirnya dia bilang, oh bisalah nyembuhin penyakit ini, nyembuhin penyakit itu. Akhirnya produk klaim. Ya, Ya, dan itu kan instan lagi penyembuhannya gitu ya. penyembuhannya instan. Belum lagi juga kalau dia bercerita mengenai bisnisnya. Oh, ternyata kalau bergabung di Yang Living bisa lo dapat penghasilan 10 juta dalam sebulan. Nah, itu namanya income claim, ya kan? Income, income. Jadi klaim-klaim ini ya untuk dilanggar aja nih semua semua hal-hal tersebut karena kita pengen apa Cepat cara mencapai. pintas tadi, Benar. ya kan? Akhirnya keluar jalur kan. Nah, kalau tadi jalan pintasnya adalah cuman dua bambu, jatuh dia keluar jalur masuk sungai, Hmm. ya kan? Dan ketemu sama papi jadinya kan. Nah, itu makanya teman-teman di sini kan memang PNP itu memang ada untuk dipahami ya. Jadi kayak sebenarnya, dulu kamu ada nggak sih pelajaran pendidikan moral Pancasila? PNP? Oh, PMP. Nggak ada ya? Istilahnya mungkin Di sini ada nggak sih yang beda kali ya. dapat pelajaran PNP? Ada Pendidikan kayaknya. moral Ada Pancasila. kayaknya. Ada nggak sih ya? Kayaknya cuma saya kali ya. Mungkin ada di sini Kak Indri, Kak Lisa juga dapat kayak PNP sama Kak Romi. PKN sekarang katanya Papi Iyar. Kata makku tuh. Oh, Kata teman. PKN ya, bukan PNP lagi, tapi maksudnya sama ya? Ada PPKN. PPKN. Oh iya, Budi. Kak Budi. Oh, Iya, oke, benar. oke, Benar oke. mungkin. Iya. Benar ya? Oh ya, nah itu sebenarnya kayak PPKM PMP dulu ya. Kalau saya waktu kecil itu Coba. ngajarin arahnya, maksudnya pendidikan moral Pancasila. Jadi kamu boleh menjadi manusia, tapi Hmm. kamu harus punya moral yang seperti ini, gitu loh. Oh. Jadi dia ngajarin bagaimana kita bersosialisasi, apa namanya, berinteraksi dan sebagainya. Nah sama, jadi PNP kita, kebijakan dan prosedur kita itu mengajarkan sebenarnya panduan-panduan atau pegangannya kita, bagaimana sih kita menjalankan bisnis ini, Hmm. mana yang boleh, mana tidak boleh, jalan mana yang harusnya itu ditempuh lurus, jangan belok, dan seterusnya. Jadi itulah pentingnya sebenarnya teman-teman memahami PNP ini, Yun. Iya. Ya, jadi mulai baca PNP-nya. Oke. Oke, 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 lanjut, lanjut, lanjut. Terus, nah, Oke. Nion, Kita mau recap nih Papi. Enggak kan? nah ini cuma pelanggaran yang sering terjadi di tahun 2025 lalu ya, apa aja sih, Yun? Kita punya tentang klaim kesehatan untuk penyakit. Oh, Jadi nomor satu. berarti produk ya, lebih ke produk ya. Ini Produk di klaim. pertama, jadi dari top 5-nya kita, jadi ada
tentunya ada terkait dengan penjualan di marketplace gitu ya teman-teman. Iya. Kemudian ada bonus buying, ada duplicate account, dan juga memanipulasi enrollan. Iya. Bacanya enrollan gitu ya. Enrollment lah ya. Enrollment lah gitu. Itu bahasa sehari-harinya tuh enrollment. Ya, ini bukan contoh teoritis, ini kejadian nyata yang kita alami dan kita punya catatannya kan dalam setahun itu berapa sih gitu. Ternyata persentasenya memang seperti ini ya dari atas ke bawah. Itu besar sekali. Jadi mungkin apakah dari pemahaman, dari kurang pemahaman dari peraturan itu sendiri atau bagaimana? Nah itu yang kemudian kan kita sering bertanya nih misalnya ke orang pelanggarnya, rata-rata memang, oh saya nggak tahu, memang nggak boleh ya. Nah, kurang pemahaman sih jadinya kan. Kenapa kurang pemahaman? Begitu masuknya teman-teman ya tiap hari, harapan saya ya teman-teman tiap hari punya 5 enrollan. Amin nggak tuh tiap hari punya 5? Amin gitu ya. Hari ini ya. Bayangin tiap hari punya 5, 10 hari 50. Kalau kemudian orang baru itu tidak kita kasih tahu mengenai PNP, mereka buta sih. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak sih? Jadi Ya. pemahaman terhadap PNP itu pasti rendah. Padahal begitu teman-teman masuk ke yang living, mereka tanda tangan isinya apa yuk? PNP. PNP kan? Iya, pada saat ada checklist gitu kalau melalui website atau virtual office-nya yang living, teman-teman kan nggak bisa ke next prosesnya kalau nggak ngeklik perjanjiannya dulu tentang Isinya policies dan prosedur. bahwa saya sudah membaca dan memahami. Yes, sudah memahami, benar. Memahami. Ceklik. Nah, Jadi pada saat teman-teman sudah klik dan juga kita memastikan bahwa berarti teman-teman sudah membaca dan juga memahami isi dari PNP dari yang living. nah inilah kayaknya kalau karena kurang pemahaman ini kadang jadi nggak tahu dampaknya apa. Ya, karena dampaknya nggak tahu apa, jadi niatnya tuh nggak jahat. Orang, oh nggak boleh, saya cuma pengen bertumbuh. Saya pengen sharing Ya, loh saya sebenarnya. pengen sharing, saya pengen produk saya laku. Saya diajarin apa saya, katanya ini bisa bunuh virus-virus yang bertebaran gitu. Nah, jadinya akhirnya niatnya baik, tapi hasilnya ternyata tidak baik, kan gitu ya. Nah, kita bahas coba satu-satu yuk. Klaim penyakit mana nih? Oke, kita mulai dari Nah, Jadi ini sebelum mulai nih yuk. ya kita sebelum mulai berarti ini kita bukan sekedar ngelarang-larang teman-teman ya, kita mau kreativitas teman-teman jadinya terkubur gitu jadi jatuhnya gitu ya. Padahal sebenarnya kita kita mau aturan ini dibuat karena akan ada dampaknya tentunya bagi teman-teman juga dan bagi untuk company juga gitu ya. Yang pertama untuk tujuannya adalah melindungi brand secara the company juga. Yang living itu kan sebuah brand besar ya gitu Pak Pia, dan juga global. Jadi tentunya PFP ini dibuat sudah ada dilihat dari globalnya, dilihat dari regulator masing-masing marketnya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi brandnya. Betul. Yang kedua tentunya untuk melindungi teman-teman juga di sini kakak-kakak sekalian sebagai brand partnernya yang living. Tentunya kita juga melindungi kakak-kakak melalui PNP ini. Dan tadi, karena kita tadi mau investasi jangka panjang nih Papi secara bisnis, tentunya kita mau melindungi bisnisnya kakak-kakak juga. Jadi nggak cuma untuk 1, 2, 3 tahun, tapi kita mau sampai mungkin 20, 30, 40 tahun ke depan, betul banget. yang living tetap ada gitu. Yes, ya, jadi kan memang tadi pernah dibahas juga ya bahwa teman-teman di sini adalah representatifnya dari yang living. Jadi yang membawa nama baik brand itu adalah teman-teman di lapangan. Jadi apapun yang dilakukan teman-teman akan berdampak juga ke kita sebagai company. Jadi kita meminta banget teman-teman untuk bisa menjaga nama baik yang living ya dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang sudah disiapkan. Karena kata Kak ini tadi bahwa peraturan itu tidak hanya sekedar kita bikin untuk asik nih kita bikin susah aja nih orang. Kita kan pengennya teman-teman juga bertumbuh loh, gitu kan. Cuman karena memang kita pengen jaga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karena yang ngamatin kita itu kan ternyata juga peraturan lokal tadi ya. Dari ada APLI, ada BPOM, ada Kemendak, apalah yang memperhatikan loh kok kamu begini, nanti saya tutup nih gitu. Kan bahaya kalau sampai situ ya. Nah, terus kemudian kita mulai nih satu-satunya nih. Mana dia perginya nih? Panah saya. Oke, klik. Nah, Kenapa? Waduh.
langsung mainannya yang ini ya kita ya. Kenapa marketplace langsung determinasi? Nih, marketplace sama dengan risiko sistemik gitu ya. Iya. Jadi pertama teman-teman, pada saat teman-teman, kita kan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Direct selling. direct selling. Jadi kan kita maunya teman-teman memperkenalkan brand yang living atau produknya yang living, event bisnisnya yang living pun itu adalah harusnya face to face seperti ini. Jadi eh, kalau dulu istilahnya mungkin door to door mungkin Iya. ya, tapi ya sebenarnya ya. Jadi pada saat kalau marketplace seperti ini kan sebenarnya ada third party gitu kan ya, pihak ketiga. Jadi tidak ada, yang kita mau adalah teman-teman berkembang secara pribadi, maksudnya bukan hanya sekedar produknya yang teman-teman tahu, tapi kan secara individualnya juga sama-sama tahu nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjualnya hanya di third party, teman-teman tidak akan mendapat yang pertama adalah edukasi mengenai produk itu, papi. Nggak akan dapat, karena kan hanya jual beli dan Putus, setelah itu selesai. putus gitu, selesai, tidak ada apa-apa lagi. Jadi eh, kita mau Ya, ya dengan face to face face itu to kan face-nya terjadi kedekatan secara emosional, benar, dapat ada chemistry-nya, cerita, ada sharingnya sharing. gitu. Karena tujuannya bukan hanya sampai beli putus, tapi kita pengen kemudian si customer itu kita jadikan kemudian tim kita, Tim kita ya juga, kan? benar. Sehingga nanti jaringan teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang. Dan pastinya nih yang nyebelin banget, bener nggak sih teman-teman kalau di marketplace itu nyebelin karena harganya di bawah harganya kita, ya kan? Harga resminya yang Harga living. resmi yang living, jadi harganya nggak kekontrol. Akhirnya apa? Akhirnya saing-saingan harga nih, Benar, ya akhirnya kan? harga di pasaran jadi Harganya rusak. rusak, ya kan? Terus ya tadi ya kata Kak Yuni nggak ada edukasi, Kak, jaringan juga jadi nggak bener gitu kan. Yang satu bisa jualan, kok gampang banget jualan di marketplace, kok kita harus begini gitu kan. Brand positioning kita sebagai company yang living juga, kalau gampang banget sih, banyak banget kita dijual di marketplace, sehingga secara positioning kita juga jadi nggak baik. Cuman memang teman-teman bahwa semua perusahaan direct selling kendalanya sekarang adalah barang-barangnya banyak dijual di marketplace. Coba cari di marketplace manapun, selain yang living, cari direct selling lain. Pasti ada, ya, entah perusahaan-perusahaan dari selling manapun ya, coba teman-teman cari, pasti mereka dijual juga di sana. Dan itu memang masih menjadi PR buat kita nih, walaupun di akhir-akhir tahun sampai awal tahun kita ada sedikit titik terang gitu ya, mudah-mudahan bisa akan baik ke depannya. Kita lihat seperti apa, karena kan memang di marketplace ini dia, walaupun dalam peraturan Kemendak mengatakan bahwa produk direct selling tidak boleh dijual melalui marketplace, itu ada. Oleh karena itulah kita di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, jadi ada seluruh perusahaan direct selling itu ngumpul dalam asosiasi itu. Inilah kita yang kemudian menanyakan apa maksudnya dari pernyataan di peraturan tersebut, kok tapi ternyata produk-produk direct selling itu masih banyak banget dijual di marketplace. Nah, pihak marketplace ini namanya IDEA, Indonesia E-commerce, Indonesia E-commerce Association. Indonesia E-commerce Association, dia juga bilang, loh, kalau kita kan cuma buka lapak, ya kan? Kalau kita nggak tahu siapa menjual apa, jadi ya itulah yang akhirnya nggak ketemu. Cuman di sini kemarin sudah ada, mudah-mudahan menjadi titik terang. Pokoknya kita nih sekarang lagi mau bikin ini slogan ya, campaign ya Yuni. Nanti di share lebih lanjut deh kalau udah benar-benar ini ya. Pokoknya check out, skip please. Keren Skip kan? please ya. Jadi teman-teman yang merupakan agent of conduct pun nanti harus ikut Iya. jadi perpanjangan tangan dari yang living. Yes, benar ya. Terus selain marketplace nih yang memang aduh PR banget. Tadi number one tadi harusnya lebih ya. Produk klaim sebenarnya teman-teman ya. Bukan soal produk tapi klaimnya. Kalau produknya mah bisa kita jajarin, kita sharing-sharing kan nggak apa-apa. Tapi klaim tulisan yang teman-teman share di media sosialnya kakak-kakak sekalian, Betul. media komunikasi kakak-kakak sekalian, itu yang kenapa Iya. produk klaim itu tidak boleh. Iya, betul. Karena kan izin edar kita seperti teman-teman ketahui dan sering kita ulang adalah Selalu kosmetik. tiap kita training pasti kita ulang. Yes, kenapa sih
kalau teman-teman baca dari third party literature gitu ya, dari pihak ketiga, penelitian mana memang tuh banyak apa sih manfaat essential oil dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Cuma pada kenyataannya kenapa kita tetap kosmetik? Karena untuk membuat si essential oil itu dinyatakan sebagai obat atau lebih dalam lagi dari itu, penelitiannya butuh banyak dokumen yang belum disediakan. Jadi ini hanya penelitian yang dilakukan oleh memang para peneliti. Mungkin memang ada hasilnya seperti itu, tapi karena belum kayak secara sah dikatakan ini bisa begini. Nah, makanya kenapa kita kemudian jangan bilang begitu ya, gitu. Ya, karena ternyata nih ya tadi regulasi kesehatan kayak tadi ya BPOM. BPOM kan gini, lah saya ngeluarin izin dari kamu kosmetik. Kok kamu bilang bisa nyembuhin flu, ya kan? Kok kamu bilang kosmetik, tapi kok bisa di kamu telan? Nah, dia nanya begitu hal si BPOM. Kan udah berapa kali kita ditanya. Terus klaim bisa mencederai konsumen. Tidak semua eh, apa namanya, kita misalnya kita bikin DIY untuk penyembuhan, tapi ternyata orang per orang itu kan berbeda. Benar. Ya kan? Mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang butuh lebih lama, nanti nanyain, gimana sih ini efikasinya yang living, kok saya udah pakai sebulan nggak ada pengaruh apa-apa, katanya seminggu bisa pengaruh. Yang luar lagi, ada yang ternyata masuk rumah sakit gara-gara mungkin dia tidak sesuai dengan salah satu komponen di dalam essential oil tersebut. Awalnya juga Ya kan? Jadi yang salah nanti siapa yang dipertanyakan sama orang itu? Kita kembali lagi, saya pakai produk yang living dan saya masuk rumah sakit. Ya kan? Dan akhirnya mencederai apa? Brand kita. Brandnya yang living, itu dia. Itu dia. Makanya ada resiko hukum dan reputasi global yang harus kita jaga di sini, teman-teman. Ya, jadi bukannya kita cerewet, nggak boleh lo begini, nggak boleh begitu gitu ya. Aduh, mau ngomong gini aja dilarang gitu, disuruh posting aja diturunin karena memang hal-hal tersebut gitu. Udah kata Kalisa, siap. Siap, kata Kalisa. Nah, ini kan salah satu jejak digital ya, Papi ya. Ini akan saya screenshot ya. Kalisa, Eveleni, menjadi jejak digital saya ini. Kayaknya ini perlu di-screenshot sih, karena jangan lupa ya kakakmu di screenshot ini dijaga konditernya dia. Nah, bentar aja deh Yun, bonus buying. Bonus buying, benar. Tadi kita mau bilang kan investasi jangka panjang. Otomatis kalau jangka panjang sesuai dengan yang kita mau adalah kita nggak kita harus membuat komunitas, tentunya bisnis juga yang sangat sehat biar kita bisa berjalan lebih panjang, lebih lama gitu di yang living. Jadi dan ini bukan stok palsu, tapi ya jadinya yang kita buat gitu ya. Jadi pastiin teman-teman kayak bonus buying. Berarti kan terkait dengan cara teman-teman mengajak orang lain dan memastikan data yang teman-teman punya atau yang diinput ke yang living itu adalah datanya tidak palsu dari kata Mami ya. Dan juga apapun yang teman-teman beli itu benar-benar kayak apa sih istilahnya Mami ya, benar-benar real gitu loh. Gitu. Ada kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Benar. Karena sebenarnya kalau ini kan stok palsu ini hanya sebagian kecil dari bonus buying. Bonus buying itu kan luas banget ya. Pokok bagaimana sih sebenarnya seorang berpartner memanipulasi sehingga dia mendapatkan bonus. Benar. Ya kan? Mulai dari tadi pendaftaran brand dengan orang-orang yang tidak nyata misalnya. Ya kan, tujuannya apa sih mendaftarkan orang-orang enrollment dengan orang-orang palsu? Pertama mungkin ngejar bonusnya, mungkin kerja ranknya, ya kan? Challenge-nya. Atau ngejar challenge-nya, ya. Ternyata pas dicek nggak ada semua orangnya, ya kan? Nah itu contohnya. Kenapa sih kok ini sih sebenarnya nanti pasti memanipulasi enrollment. Iya. Nah terus selain itu stok palsu tuh misalnya karena, waduh kalau saya 200 PV nih, saya selain dapat IR ya. PV promo, saya dapat PV promo, saya ternyata juga nutup untuk mendapatkan ada challenge lah, hadiah misalnya, atau dia nutup dia OGV keseluruhannya nambah sekian sehingga
saya bisa ikut silver atau apapun. Nah, dengan dia memanipulasi beli, memaksakan diri membeli, padahal tadi kata Yuni nggak ada kebutuhannya, nggak ada orang yang mau beli dari dia, dia juga nggak butuh-butuh banget, cuma karena dia pengen nutup doang, karena dia mendapatkan sesuatu, akhirnya stoknya numpuk. Itu dia. Padahal peraturan kita adalah 70% dari stok habis baru membeli kembali. Yes. Oleh karena itu kita memang meminta teman-teman jangan menyusahkan diri dengan menumpuk-numpuk stok yang tidak pada akhirnya tidak bisa dijual. Akhirnya larinya kemana stoknya? Marketplace, dijual dengan cutting price, ya kan? Iya, itu juga. Ya itu ya, itulah kenapa sih, itulah distorsi performa kan, tekanan finansial karena, aduh gimana ya, mungkin ada nih stok di tempat di meja saya ini 100 juta ada nih saya oil saya, cuman saya nggak ngerti jualnya kemana karena saya waktu itu memang nyetok aja karena saya ngejar challenge. Nah akhirnya tekanan finansial kan. Finansial ya, pada akhirnya Pak ya. Dan pastinya tadi jaringan tidak genuine. Benar, jadinya Palsu semuanya. dan jangka pendek. Jangka Nggak bisa untuk pendek. jangka panjang. Jadi seolah-olah gila gua silver, tapi jaringannya nggak ada. Oke, ini mengenai bonus bayi. Kita akan tetap tiap bulan mungkin akan membahas cara ini ya Pak ya. Lebih dalam lagi nanti ya. Mana dia? Oh ini Oke. dia. Nah, bonus buying. Nah ini juga dosa loh kata. Jadi kalau teman-teman tahu juga di dalam peraturannya yang living di PNB yang living sudah di stated gitu ya, syarat menjadi brand partner yang living, dan salah satunya adalah selain warga negara Indonesia kemudian berusia tentunya minimal ya kakak-kakak ya, kemana aku juga sempat menemukan pendaftaran itu di bawah 17 di bawah 18 tahun. Jadi memang sudah punya identitas, kartu identitas atau KTP, tapi usianya belum mencapai 18 tahun. Dan kalau kakak ketahui pada saat kakak input data tanggal lahir dan juga bulannya, kalau belum ya dan tahunnya juga tahun lahirnya, apabila si calon brand partner ini belum mencapai 18 tahun, biasanya sistem kita akan kasih alert gitu Pak, akan bilang ini umurnya belum mencapai minimum 18 tahun. Tentunya harusnya kalau sudah tahu itu ada alert seperti iya, itu. ada alert seperti itu, ada pop up seperti itu, harusnya teman-teman tidak melanjutkan proses bukan memanipulasi data. Benar, jadi tidak memanipulasi data tahun lahirnya. Jadi karena tentunya ya risikonya dari yang living karena memang belum, akun tersebut bisa jadi di terminate dulu. Jadi tunggu 18 lagi baru bisa join lagi dengan yang living. Dan mungkin yang paling berat ya teman-teman yang sudah mungkin dikasih yang namanya komisi bonus itu bisa kita tarik karena kan tidak sesuai dengan PNP-nya yang living. Jadi memastikan teman-teman jadi untuk pendaftaran itu jangan sampai tadi ya kurang dari 18 tahun. Yang kedua, satu identitas itu hanya berlaku untuk satu akun yang living. Jadi teman-teman kalau apabila sudah pernah mendaftarkan, jadi teman-teman input lagi, itu juga akan ada alert gitu ya dari sistemnya yang living, virtual office-nya. Teman-teman jadi jangan melanjutkan prosesnya, calling aja dulu ke member service yang living, tanyakan, ini udah terdaftar ya? Misalnya dijawab sama teman-teman, udah ibu, tapi memang akunnya sudah nggak aktif ya, teman-teman bisa melakukan namanya reaktivasi nantinya. Jadi bukan membuat akun baru dengan memanipulasi data. Sama. Konsekuensinya juga akan ada dari yang living. Jadi tadi, jadi kan memanipulasi bonus segala macam itu punya namanya ketentuan dari yang living sendiri nanti untuk prosedurnya ya. Betul. Dan tadi kok Kak Yuni bilang bahwa akunnya yang bermasalah itu akan di-terminate, tapi tidak hanya itu, tapi enrollernya yang memanipulasi data, kita akan kasih surat peringatan dan mulai masuk ke dalam apa namanya timeline-nya kita itu? Conduct meter. Conduct meter akan masuk ke dalam conduct meternya kita, ya. Jadi karena terbukti bahwa pasti dia tahu kalau akunnya ini tidak bisa didaftarkan, apakah umur masih terlalu muda atau sudah pernah terdaftar,
tapi dia memanipulasi. Berarti kan pertama ini pelanggaran bukan hanya di melanggar peraturan yang living, tapi peraturan pemerintah juga loh. Iya, regular. Kan dia berarti memasukkan KTP, memasukkan Data. identitas data seorang warga negara Indonesia. Ya, jadi berhati-hati di situ juga karena nggak sedikit yang kemudian orang yang digunakan KTP-nya dan merasa dirugikan dan dia menanyakan ke kita dan dia mau menuntut. Itu banyak yang terjadi ya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga harus lebih eh, apa namanya jujur saja di dalam pendaftaran. Jangan karena tergiur naik level atau mengejar challenge kemudian membabi buta ngambil KTP orang dan didaftarkan. Karena sekali lagi itu palsu dan tidak jangka panjang, itu hanya sesaat. Ya, gitu sih kok secara bisnisnya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, Oke, mengapa mewakili enrollan itu tabu ini yang tadi sih ya. Tadi sudah dibahas sebenarnya ya. Karena bisnis ini dibangun dengan kepercayaan gitu ya. Jadi benar-benar kita kan daftarin orang ya. Orang yang kita daftarin ini mau kita akali atau bagaimana kan berarti ada hubungan dengan orang itu yang kemudian menjadi tidak baik. Apakah kemudian orang itu tahu dia diperlakukan seperti itu, misalnya kayak, gue pinjem ya KTP lu, tapi saya nggak mau jalanin, ya nggak apa-apa. Tapi orang itu jadi tahu, oh di bisnis ini ternyata bisa begitu toh. Nanti besok-besok dia, oh ya udah lu pakai aja KTP orang boleh kok di sana bisa, ya kan? Jadi seperti itu. Atau misalnya orang itu yang kayak saya bilang tadi, dia tidak tahu bahwa dia digunakan. Tiba-tiba suatu saat dia tertarik mau masuk yang living, dia daftar nih ditolak sama kita. Kita bilang nggak bisa, kamu sudah terdaftar. Saya nggak pernah daftar. Siapa yang daftarin saya? Dia juga pernah Nah, kejadian ya. saya tuntut nih, kenapa saya tiba-tiba ada? Saya nggak pernah kenal orang yang mendaftarkan saya. Nah, yang seperti hal itu ya. Dan akhirnya leadership-nya juga jadi kacau, budayanya juga gitu ya. Nah, inilah teman-teman, makanya enroll itu jujur-jujur aja deh. Yang penting kita usaha prosesnya kita nikmati gitu ya. Jadi kita jalannya katakan mungkin lebih lambat dari yang jalan pintas, tapi kita kuat. Ya, kita insya Allah bisa berjalan lebih panjang lagi dan kita dapat meraih rank-rank itu dengan lebih enak dan nyaman. Jadi nggak dikdur Nggak gitu ya. betul. Nah, Yun, sekarang kita udah bahas 5. Jadi pengen tahu nih balik lagi tadi ke resolusi. Peran leader apa sih di 2026? Tuh. Udah ada di slide-nya sebenarnya kayaknya. Jadi leader maksudnya berperan bukan yang paling berani, tapi yang paling bertanggung jawab kita maunya. Jadi karena teman-teman pada saat teman-teman mengajak seseorang untuk join di dalam komunitas atau tim teman-teman, teman-teman punya tanggung jawab terhadap orang tersebut. Betul. Baik secara tadi edukasinya, secara ya selain moralnya juga gitu ya. Teman-teman punya tanggung jawab di dalamnya. Jadi pastikan teman-teman pada saat teman-teman menjadi leader pun peran kita adalah tetap merefleksikan setiap tindakan yang kita buat. Langkah-langkah yang kita mau ambil tentunya harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Apakah dipertanyakan lagi, jika saya melakukan ini, apakah impact-nya akan memang positif kepada tim saya atau malah nanti merugikan pada tim saya gitu. Jadi sebelum langkah tadi refleks dulu ya, kemudian menginternalisasi polisi dan prosedur yang kita punya. Jadi memahami lagi dan mengaplikasikan juga dan menduplikasikan juga kepada tim-timnya kita. Jadi jangan share-nya simpen untuk diri sendiri, maksudnya ilmunya, tapi dibagikan ke teman-teman karena mereka juga kan akan punya jaringan di bawahnya juga gitu kan. Jadi istilahnya teman-teman kayak network gitu, jadi Betul. kuat gitu jadinya ya. Betul. Jadi teman-teman juga peranan kita mau kita sebagai leader juga menjadi contoh yang baik, Ya. baik di hadapan timnya kita juga mungkin maupun di cross timnya kita, Yes. ataupun mungkin bukan cross lagi seberangan timnya Yes, kita yes, gitu ya. yes. Jadi kita dilihat image-nya kita adalah image yang baik, bukan image yang si Anu tahu gini gitu ya. Maksudnya terkenal lah dengan caranya dia seperti apa gitu. Jadi jangan negatifnya yang diingat orang gitu jatuhnya gitu ya. Siap. Dan kalau kita lihat teman-teman sekarang, saya anggap teman-teman semua di sini adalah leader gitu ya. Pasti punya tim di bawahnya at least 1
Ada nggak yang punya tim di bawahnya ada 5 orang? Coba Kak Nov, Apa? Kak Nova, Dewi. berapakah timnya Kak Dewinta? Apakah ada 5 orang? Pasti kok saya rasa sih bisa lebih sih, karena kalau seorang diamond kita aja bisa 1.000-an gitu ya. Dan teman-teman ini adalah panutan kalau kata Kak Yuni tadi, contoh ya. Apa yang kita lakukan itu ditiru dan digugu. Gila itu bahasa zaman dulu banget gak ya? Ditiru dan digugu. Nah itu benar-benar dilihat ya. Jadi hati-hati sebagai seorang leader yang sudah menjadi panutan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, ucapkan dan sebagainya itu ditiru loh. Jadi kalau saat kita salah-salah memberi contoh, oh nggak apa-apa, enroll lah kita bisa bisa main-main aja nih di sini. Itu dianggap sebagai culture. Jadi timnya akan menyontoh hal itu. Dan akhirnya satu tim ini tidak menjadi kaki yang kuat. Ya, jadi kita adalah seorang leader adalah seseorang yang ikut membantu menciptakan bagaimana culture di dalam komunitas yang nanti terbentuk. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Bukan diguru Kak Nova, digugu, ditiru dan digugu. Benar nggak sih? Coba ya. Itu kayaknya bahasa saya kecil sih. Nanti coba kita cari di Google. Penasaran kan? Nah, Baik, Bapak. nah kayak ini, jadi gimana nih seharusnya nih kita nih 2026 antara teman-teman di sini dan kita nih Kak Yuni. Punya satu arah. Jadi kita bukan lawan ya teman-teman, tapi kita adalah mitra. Jadi kita berjalan tuh berdampingan harusnya. Bergandengan tangan. Bukan saling menyeberangi gitu, saling Iya. seberang gitu ya. Jadi compliance adalah penjaga arahnya teman-teman biar teman-teman tahu nih arah saya udah benar ternyata ya. Jadi saya tetap lanjutkan. Jadi bisa berjalan lebih jauh, lebih lama gitu dengan yang livingnya. Kemudian kita sebagai leader juga peran kita adalah sebagai penggerak. Jadi ya. Jadi pada saat teman-temannya lagi lesu ini nggak tahu kemana, ya leadernya lah yang segera gitu. Yes. Masa kita bisa kok gitu ya bergerak gitu ya. Dan kita dan teman-teman sini harusnya punya satu tujuan yang sama, yaitu bisnis yang berkelanjutan. Tadi itu investasi jangka panjang, Jangka ya panjang. kan? Karena kan gini, kalau kita kan, aku sama Kak Yuni kan di belakang layar istilahnya. Yang ada di depan layar kan teman-teman. Yang bergerak itu teman-teman. Yang mau jadi silver tadi kali dia, yang mau jadi gold tadi siapa yang mau jadi gold? Kak Maktu. Oh ya Kak Maku. Kan yang bergerak teman-teman. Ya kita yang mengawasi. Gerakanmu nih agak agak terlalu ke kanan nih. Coba kamu ke kiri dikit. Kamu jangan ke sana nanti kecebur ke sini yuk begini. Itu kita di belakang layar ya mengatur seperti itu. Kita sama tujuannya bagaimana teman-teman mempunyai bisnis yang panjang. Investasi teman-teman juga nanti semakin panjang Yes. ya. Jadi benar kata Kak Yuni, kita nggak berseberangan loh. Saya nggak diarah dari sana ke sini, teman-teman dari sini ke sana. Enggak, kita beriringan sama-sama gitu. Cuman kita saling jaga aja punya apa namanya goal yang berbeda-beda, cara kerja yang berbeda-beda. Gitu. Terus terakhir nih Kak Yuni nih. Ini udah mau terakhir ya? Udah hampir terakhir. Udah hampir terakhir. Ya, Kapan terakhir. ini ya? Coba tadi. Ini udah benar Oh, Poppy. benar. Call to action-nya nih Poppy. Jadi di 2026 ini teman-teman mau bagaimana? Ya, tentunya kita mau bertemu dengan arah yang tepat, jadi ya. Yes. Dan yang di tahun 2006 ini ternyata yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling sadar arah dan juga tanggung jawabnya. Betul. Tanggung jawab, ya. Tentunya dengan arah, kalau kita bilang tadi kan strateginya mungkin beda-beda ya, tapi arahnya tetap sama gitu Pak ya. Tapi diimbangi lagi dengan etikanya, kemudian dengan kepercayaan yang sudah dibangun dari awal malah ya. Yes. Jadi kepercayaan tidak dibangun di tengah-tengah, tapi dimulai dari awal. Betul banget. Jadi memang awal tahun ini benar-benar kan baru Januari ya kita masih punya udah akhir ya sebenarnya. udah akhir ya, jadi kita punya 11 bulan ke depan untuk menutup tahun 2026 dengan gemilang. Tadi seperti cita-cita yang sudah kita doakan bersama buat Kak Lydia dan Kak Mapu menjadi silver dan juga menjadi teman-teman yang gold. lain pastinya. Dan juga teman-teman yang lain, kita itu ya tadi ya bertumbuh tapi dengan kita punya arah. Pertama punya arah itu apa sih? Tentukan sih target kita apa. Itu kita breakdown. Misalnya maunya di akhir tahun nih jadi silver atau jadi gold nih ya. Kemudian breakdown per bulan sampai berarti sisa ada 11 bulan.
Berarti kita lihat posisi kita di bulan ini apa, bagaimana saya menjadi silver di Desember. Berarti ada kan untuk mencapai level-level tersebut, rang-rang tersebut kan berarti ada yang harus dicapai, kayak jumlah leg-nya, jumlah OGV-nya, jumlah GDP. apanya kan gitu ya. Nah itu di breakdown. Dari situ teman-teman nanti bisa punya target per bulannya. Jadi target jangka panjang sampai Desember, target menengah sampai bulan Juni misalnya. Habis itu breakdown lagi per bulannya. Jadi seharusnya kita kalau sudah kemudian komit dengan target per bulan itu untuk mencapai silver, itu niscaya tercapai sih. Oh berarti bulan ini saya harus ngerekrut sekian karena saya harus menciptakan sekian core team. Oh berarti saya harus mencetak silver atau mencetak eksekutif Eksekutif. satu tiap bulan saya harus mencetak satu eksekutif di kaki yang berbeda Yes. misalnya, ya kan? Itu berarti rencana yang harus teman-teman lakukan. Ya, jadi kita jangan kalau misalnya ternyata nggak tercapai nih tengah-tengah jalan, bukan berarti kita, oh ya udah silvernya nanti eh, tahun 2027 aja deh. gitu ya. Bukan begitu, tapi kita berarti merubah strategi kita gimana saya ngejar ketinggalan. Itu kayak ini. Dan kalau teman-teman sini juga butuh istilahnya pendampingan, tim salesnya yang living akan selalu siap membantu. Tinggal kirim Betul. email saja ke bisnis info di yang livingnya, nanti bisa Yes. sharing gitu ya. Saya mau target seperti ini di bulan begini, Ya, dan saya saat ini di peringkat ini, bagaimana caranya? Jadi sama-sama diskusi kita ya. yes. Dan kalau butuh juga pendampingan pertanyaan terkait conduct and compliance, juga silakan bisa email ke kita gitu ya, dan kita bisa saling bantu gitu teman-teman, apa yang tidak dipahami atau bagaimana sebaiknya kita bisa saling support satu sama lain. Oke? Seru ya? Oke. Oke, kalau gitu kita sudahi. Terima kasih banyak, saya Irianto. Saya Yuni, sampai jumpa lagi di training conduct di bulan Bulan depan. berikutnya. Dadah, sehat selalu kakak-kakak.